Pemirsa, nasib malang menimpa balita yang diasuh tantenya sebab balita yang berinisial H itu kini dalam kondisi kritis diduga akibat dianiaya RA kekasih tantenya. Sesuai dengan catatan medis, mulanya pelaku dan tante korban mengaku sebagai pasutri serta korban adalah anaknya. Dan mengakui pada petugas RS Polri jika korban luka akibat terjatuh. Namun petugas medis yang memeriksa mencurigai adanya luka di sekujur tubuh korban yang dianggapnya tidak wajar. Sebab itulah petugas medis akhirnya menghubungi unit PPA Polres Metro Jakarta Timur. Itulah yang menjadikan kecurigaan dokter UGD kita. Jadi ini sebenarnya dibawa ke UGD untuk berobat, untuk ditolong kondisinya itu. Nah, tapi apa yang disampaikan dengan kondisi yang ada berbeda, ada kecurigaan, ada yang penganiayaan, sehingga dilaporkan oleh penyidik, oleh Polri bahwa telah terjadi seperti ini. Nah, nanti akan oleh penyidik akan didalami. Kalau dari hasil pemeriksaan sementara itu kejadiannya udah berkali-kali atau baru satu kali itu langsung sefatal soal balita itu? Ya, rentang waktu ya. Karena di situ ada lebam yang mungkin lebih dari 1-2 hari dan sebagainya. Tapi katanya di penyidik sudah ada kapan dia mulai melakukan, kan ada. Bacalah itu ada. Tapi itu kan urusannya penyidik, bukan urusan saya. Oke, siap. Setelah melalui sejumlah proses, akhirnya pelaku mengakui dan mirisnya pelaku melakukan penganiayaan atas balita yang ditinggal ibunya kerja jadi TKW di luar negeri itu sejak awal November. Walhasil RA ditangkap sementara korban menjalani perawatan secara intensif. Ya kita sebagai orang yang waras pasti nggak tega dong menyiksa seorang anak kecil gitu yang harusnya lagi lucu-lucunya, harusnya lagi dimanja-manjain, diajak main gitu. Walaupun memang si pelaku ini orang lain ya, itu pacar dari tante anak ini, karena anak ini dititipin oleh ibunya, yang ibunya kerja jadi tenaga kerja wanita ke luar negeri ya. Yeah. Sehingga dia menitipkan pada adiknya yang perempuan. Sebenarnya sih tadinya nggak ada masalah, tapi ketika pacar tantenya ini sering datang ke rumahnya, terus mendapati mungkin kalau pas dia lagi ngapel gitu, lagi pacaran sama tantenya, melihat ya namanya anak kecil mungkin sering rewel, nangis, ya wajar kan anak kecil kalau haus ya nangis, lapar nangis, kan itu sinyalnya begitu kalau anak kecil kan taunya. Karena mungkin belum bisa ngomong dengan jelas gitu kan. Tetapi rupanya ini membuat si cowok tantenya itu, si pelaku ini, si RA ini kesel mungkin ya. Tapi kan kesel-keselnya manusia harusnya kan ada cara lain. Entah apa yang ada di pikiran si pelaku ini sehingga tega banget menyiksa anak kecil yang masih di bawah umur itu sampai lehernya kabarnya sampai patah gitu, atau dibanting apa dicekek. Buat saya sih ya wajar kalau misalnya dia dikenakan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, wajar kalau terus berat-beratnya gitu, supaya mendapatkan efek kapok gitu kan. Kalau ancaman hukumannya kan 5-15 tahun, kalau terus umur hidup lah, orang ini bahaya soalnya. Mungkin nanti anaknya sendiri juga begitu. Ya ini orang pasti sakit jiwa ya, psikopat. Oke. Sementara itu, air mata Eva Yanti Marbun tak jua mengering, bahkan semakin membanjir di pipi ketika mengungkapkan tuntutannya kepada pihak rumah sakit di Jakarta Utara terkait baby berinisial HNM yang diduga akibat malpraktik. Bersama dengan sejumlah pihak, ibu bayi HNM tak henti menuntut keadilan sambil memegang foto baby yang sudah meninggal. Kamu pembunuh, Mira! Kamu pembunuh! Stefan, kamu pembunuh! Selanjutnya setelah 4 hari dirawat, dokter Mira bahwa bayi Hosea ini akibat malpraktek ini. bayi Hosea kemudian setelah di rumah
belum satu kali dalam kerja telah mengalami sanksi penyakit. Kemudian kamu pembunuh, Mira. November 2023. Ya, saya mau pihak rumah sakit yang bertanggung jawab ya apa yang sudah mereka lakukan terhadap anak saya, ya, terhadap anak saya Hosea Namora Manulang ya. Terlebih itu Dokter Mira dan Dokter Steven, dia harus bertanggung jawab dengan yang sudah dia lakukan terhadap anak saya. Ini adalah anak kami terakhir ya. Sebagai saya ini orang Batak, ini adalah penerus kami ya. Dia putus penerus kami sampai di sini. Ibu bayi HNM menuntut tanggung jawab pihak rumah sakit atas dugaan malpraktik hingga anak ketiganya meninggal dunia. Pihak ibu bayi HNM yang ditemui mengungkapkan kronologinya. Ini kayak gimana sih awalnya? Cerita sedikit, Bu. Awalnya ini anak saya Hosea lahir di rumah sakit sini, Podomoro. Nah, awal lahir dia dikatakan sesek. Nah, setelah sesek, saya tidak ketemu sama anak saya, langsung dibawa ke ruang bayi sakit. Nah, setelah itu 4 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 4, lahirnya tanggal 1, tanggal 4 diperbolehkan pulang. Dinyatakan anak saya benar-benar sehat. Dan saya membawa anak saya pulang ke rumah. Tanggal 5 anak saya keadaan demam, tidak mau darah, perutnya kembung, dan kembali lagi ke sini tanggal 5. Didiagnosis Dan diagnosis itu adalah anak penyempitan usus. Setelah dari sini dirujuk, katanya tidak ada alatnya di sini. Dirujuk ke Hermina dan Mogot. diagnosis di sana. Sampai di Hermina dan Mogot, anak saya dinyatakan bukan penyempitan usus, tetapi ususnya bocor. Sementara itu, menurut pihak baby HNM, sejak tuntutannya didengungkan, pihak rumah sakit dan ibu bayi sudah bertemu dan diskusi selama 6 kali. Namun pada pertemuan berikutnya, pihak RS meminta untuk melakukan pertemuan tertutup. Akhirnya meninggal dan sudah dikubur. Itu yang terjadi. Kita cuma menuntut pertanggungjawaban dari rumah sakit Hermina Podomoro. Hasil akhir tadi mereka tidak mau diviralkan. Padahal kenapa viral? Karena tidak didengarkan penderitaan korban. Ini kami semua keluarga dari marga Batak. Saya Sihotang, Marbun itu saudara saya, itu saya. Manulang adik saya. Rio Tambunan ini istrinya Boru Marbun, adiknya dari Ibu Eva Yanti. Semua keluarga. Maka ditentukanlah rumah sakit akan mengundang penasihat hukum dari Ibu Eva Yanti untuk ketemu secara lebih tertutup. Tidak membawa media, tidak merekam, tapi untuk mencari solusi, bukan lagi untuk mempertahankan kebenaran. Apa yang harus dilakukan? Saya katakan tadi, ini udah mati. Di mana hati nurani? Dia bilang tadi ke wakil direktur, sini anak kamu, biar saya kubur. Karena anak saya udah saya kubur, nggak akan kembali nyawanya. Makanya sekarang akan diundang nanti, media juga bisa memantau. Kita melakukan itu bukan cari sensasi, enggak. Saya 25 tahun pengacara, nggak perlu sensasi. Ya kan? Ini yang penting. Bukan hanya ibu bayi HNM, orang tua korban bullying siswa SD di Sukabumi yang mengakibatkan luka patah tangan tak tinggal diam. Bersama beberapa pihak, mereka melaporkan kasus ini ke polisi. Keluarga dan orang tua korban melayangkan surat laporan atas keluarga pelaku dan pihak sekolah. Korban mengalami kekerasan fisik dan psikis bukan saja hanya dari perundungnya yaitu pelaku anak. Namun juga kami sinyalir ada pelaku dewasa yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak korban. Ya, yaitu orang tua pelaku yang kemarin kami sudah laporkan, dan ada kepala sekolah yang kami duga juga menempatkan, membiarkan sehingga terjadinya peristiwa ini, yang juga turut melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak. Pelaporan atas keduanya, terutama pihak sekolah, dilakukan lantaran adanya dugaan upaya menutup-nutupi aksi dugaan perundungan dengan mengintimidasi korban. Padahal aksi bullying merupakan pelanggaran hukum apapun alasannya. Untuk pelaku bullying sendiri menurut kami memang seharusnya dihukum karena dari bullying sendiri bisa membuat mental bagi anak tersebut korban akan menjadi
tidak baik, lalu akan berefek juga ke depannya, di mana korban sendiri bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menurut kami, untuk bullying sendiri, pelaku memang seharusnya dilaporkan ke pihak berwajib. Karena ingin menjaga nama baik sekolah. Kalau sudah melaporkan ke pihak yang berwajib, nanti informasi itu nyampe, bisa menyebar luas, bisa viral, bisa masuk ke media-media, rusak nama sekolah. Itu mungkin yang ditakutkan nama sekolah. Tapi kalau saya berpesan, apapun bentuk pembulian itu nggak benar. Ya, aksi kekerasan tak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga luka psikis. Posisi itu juga dirasakan oleh Rinoa Aurora dan Yuliana ibundanya. Walau keduanya memilih berdamai dengan Leon Dozan, bahkan Rinoa dan Leon sempat memberikan keterangan bersama. Namun Rinoa mengaku masih menyimpan trauma mendalam atas kekerasan yang pernah diterimanya. Perjanjiannya cuma di hadapan kepolisian, perjanjiannya berdamai itu ada poin-poin gitu. Jadi poin-poinnya yang tidak akan kembali perbuatan. Dibilang trauma itu sampai yang dimaksudkan trauma itu seperti kondisi PTSD ya, trauma sindrom gitu enggak sih kalau Bunda lihat. Cuman kalau itu berbekas sampai ke batinnya Rinoa, iya itu benar. Rinoa masih perlu waktu untuk memulihkan diri. Trauma yang dirasakan Rinoa terbaca dari gerak dan bahasa tubuh Rinoa yang diungkapkan Nungki Suwardi, seorang pakar ekspresi. Kalau Bunda lihat, Leon itu sepanjang preskon banyak ketawanya ya, senyum lebar gitu. Sementara kontrasnya, ayahnya itu justru terlihat itu ada rasa malunya ya, karena kan ini kasusnya tidak menyenangkan kan. Tapi Leonnya justru banyak tertawa, tersenyum lebar, juga agak sedikit berbeda ya dengan yang lainnya ya, dengan ayahnya, dengan ibunya. Itu ibunya kan ya, yang di samping itu ibunya ya, Betaria ya, Betaria Sunata kan. Dia kalau Bunda lihat sepanjang preskon itu Leon itu lebih banyak ketawanya ya. Dan posisi duduknya itu juga terlihat lebar begini ya. Beda sekali dengan siapa? Ceweknya siapa namanya Mbak? Rinoa ya? Rinoa. Oke. Kalau Bunda lihat kan Leon tuh posisi duduknya kan lebar. Sementara Rinoanya ketika duduk di samping Leon tuh justru ngecil gitu ya. Pertanda bahwa Rinoa itu kurang nyaman ya berdekatan dengan Leon gitu. Memilih untuk menjaga jarak. Sementara Leonnya justru kelihatannya justru posisinya itu lebar. Artinya apa? Seperti seolah-olah tuh kan saya baik-baik saja, seperti itu loh kesannya ya, bahwa saya itu baik-baik saja, bahwa saya akhirnya bisa melalui ini semua. Dia juga nggak nyangka kalau akan bebas ya, nampaknya Leon itu nggak nyangka, itu sebabnya senyumnya sumringah terus. Nungki tak memungkiri jika Rinoa dan Yuliana berusaha memaafkan dengan ikhlas atas apa yang dilakukan Leon Dozan terhadap dirinya. Lantas seperti apa Rinoa menjalani hari-hari di masa depan? Kekerasan, walaupun dia memaafkan, dia tetap butuh waktu untuk memulihkan hatinya. Jadi jangan paksakan ya kondisi yang Mbak. Jadi jangan memaksakan pikirannya Mas Leon itu kepada seorang Leona ya? Rinoa. Aduh namanya susah banget. Jadi Mas Leon, jangan paksakan cara berpikir Mas Leon yang happy dengan kebebasannya dengan seorang korban. Ya. Mas Leon mungkin happy, senang, bebas, tapi Mbak Rinoa bisa jadi butuh waktu untuk memulihkan ini semua. Tolonglah dipahami itu, beri kesempatan, beri waktu. Ya. Dan Mas Leon belajar ya untuk mengendalikan emosinya,
supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Karena apa? Karena Bunda ngelihat dari video Mas Leon yang tidak bisa membaca situasi hatinya Mbak Noah, padahal Anda berdua sudah lama kan menjalin hubungan. Itu membuat Bunda berpikir sejauh mana sebenarnya pengetahuan atau kemampuan Mas Leon untuk bisa mengembangkan empati kepada orang lain, khususnya kepada Rinoa yang padahal itu sudah bertahun-tahun. Ya. Karena Rinoa itu adalah mantan terindah saya. Kenapa mantan terindah? Karena dia smart, good looking, dan bijaksana. Nah, itu dong. Untuk saat ini sendiri-sendiri dulu. Ya. Kita masing-masing aja sekarang. Oh, sekarang udah masing-masing berarti ya, Kak? Tapi menjalannya sekarang kamu masih ada trauma gitu nggak sih, Kak? Enggak, kalau ke orangnya enggak sih. Kalau ke orangnya enggak, tapi kalau ke yang lain mungkin. Belum tentu.